semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Tart kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama ahli nujum favorit kalian di sini, Mayanov. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan senantiasa diselimuti kebahagiaan. It's that time of the month, dimana udah waktunya nih kita bacain monthly zodiac reading untuk masing-masing zodiak kalian. Aspek yang akan gue bacakan kali ini masih seputar percintaan, karir, dan untuk tema ketiga adalah PR emosional kalian di bulan ini apa? Oke. Kenapa tuh gue kasih tema ketiga soal PR emosional? Mungkin bagi kalian yang belum terlalu aware, dari sekitar tanggal 18 Juni kemarin sampai sekitar tanggal 12 Juli nanti, kita berada dalam Mercury retrograde in Cancer. Jadi kalau belakangan ini mungkin kalian ngerasa especially emotional, terutama yang akan sangat terdampak banget adalah cardinal signs yaitu Aries, Libra, Cancer, dan Capricorn. Well, ini mungkin bisa jadi ya karena Mercury retrograde. Jadi mungkin memang ada beberapa PR emosional yang dari kemarin on hold dan dari kemarin kalian tunda dan memang harus kalian hadapi sekarang ini. Tuh. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Kalau nggak terlalu resonate pun nggak apa-apa, karena itu artinya energinya nggak 100% untuk kalian. Kita bisa ambil kebaikan dan pembelajarannya saja. Jika kalian tertarik melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa dilihat di deskripsi di bawah. Sebelum kita terjun ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian like, share, dan subscribe, dukung gue agar gue cepat tenar, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja terjun ke readingnya. Sekarang untuk gilirannya para kaumku, yaitu para Scorpio, saatnya kita bacain gimana sih peruntukan zodiak kalian untuk di bulan Juli 2020. Cuman sebelum kita masuk ke tarot readingnya, kita harus lihat dulu nih, kalian pesan dari surganya apa ya untuk di bulan Juli ini. Oke, you do you. Jadi gini, kemungkinan memang yang gue rasakan dari kartu ini ya, yang mengajak kita para Scorpio untuk just do what we gotta do, you do you, adalah mungkin ada beberapa hal pilihan-pilihan hidup kalian belakangan ini. Mungkin gak usah pilihan hidup yang terlalu gede-gede banget, pilihan hidup yang sederhana aja, yang keputusan-keputusan kecil-kecil aja. Itu rasanya banyak banget ya mencampuri urusan kalian. Rasanya tuh kayak gitu, banyak banget yang mendikte kalian untuk melakukan lo tuh mestinya begini, lo tuh mestinya begitu gitu. Dan mungkin at some point kita pun tergoda untuk membalas orang-orang tersebut dengan ikutan mendikte mereka, kayak ya lo nyuruh gue gini, lo sendiri gitu, kayak semacam itulah. Itu akan menjadi cycle yang gak akan kelar-kelar ya. Jadi di sini lebih mengarahkan, yang gue rasakan dari kartu ini lah, ini lebih menganjurkan kita untuk ya we mind our own business aja. Kita urusin aja urusan kita sendiri. Kita nggak usah terlalu ambil pusing kata orang lain, nggak usah dipikirin juga, dan nggak usah mikirin juga mereka ngelakuin apa gitu. Kita lakukan apa yang menurut kita penting untuk kita lakukan. Karena ini bicaranya yang gue lihat di sini ya, ini tuh nggak bicara soal keputusan-keputusan besar, melainkan keputusan kecil-kecil yang sehari-hari yang kayak aduh reci banget nggak sih kalau misalnya hal kecil aja kita harus dengerin orang lain gitu, hal kecil aja kita harus dipusingin sama kata-kata orang lain gitu. Scorpio itu mungkin kelihatannya di luar atau mereka keluar-keluarnya di luar itu bilangnya iyalah gue mah nggak mikirin, gue mah nggak peduli, tapi sebenarnya begitu dari sendiri nih di kamar udah mikirin sendiri, itu overthink. Sebenarnya Scorpio tuh tipenya kayak gitu. Itu baik kalian mau akui atau tidak ya, tapi kurang lebih emang sendiri Scorpio kayak gitu. Jadi di sini lebih menganjurkan kita untuk ya fokus aja sama apapun yang memang kita rasa mesti kita lakukan, kayak gitu. Oke. Jadi kita masuk ke tarot readingnya. Kita akan mulai dari percintaannya dulu kali ya. Percintaannya Scorpio di bulan Juli ini gimana ya?
Oke. Untuk Scorpio percintaannya, kalian dapat kartu The World, The Empress, Knight of Pentacles, King of Wands, dan The Magician. Oke, yang gue rasakan dari kartu di sini ya, untuk percintaan kalian di bulan Juli, sebenarnya gini, itu banyak potensi yang mungkin terjadi di bulan Juli ini, ya. Baik itu untuk kalian para Scorpio yang single, yang lagi nyari pacar nih, mungkin nyari pasangan, ataupun kalian para Scorpio yang sudah berpasangan. Kayak bulan Juli itu tuh held so many potential for you, ya. Jadi kayak ini tergantung banget sama gimana kalian mau memainkan permainan kalian, ya gitu. Gimana kalian mau memanfaatkan sebaik mungkin potensi-potensi yang ada ini. Jadi gini, kalau misalnya terutama untuk kalian Scorpio yang single, kalau misalnya kalian sudah mengincar seseorang atau memang lagi proses dekat sama orang, ini benar-benar kalau misalnya kalian fokus, kalian nurture hubungan ini, itu ini benar-benar bisa tumbuh. Ibaratnya tuh yang gue lihat di sini ya, kalau misalnya kalian emang lagi dekat sama orang, kelihatannya tinggal kalian gas dikit udah nyantol orang ya. Bahkan sebenarnya orang udah kecantol, tinggal nunggu kepastian dari lo aja. Yang gue lihat dari kartu kayak gitu. Sedangkan untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan, di sini gue lihat cenderung adem untuk di bulan Juli ini untuk percintaannya. Nggak banyak pertengkaran atau argumen, ya. Ada potensi seperti itu, cuman sebenarnya kalian punya pilihan agar nggak jadi keributan, kayak gitu. Jadi pastiin kalau misalnya kalian mau kehidupan percintaan kalian di bulan Juli ini damai sama pasangan kalian, pastiin untuk meredam segala bentuk keributan yang kecil-kecil, gitu. Ini nggak akan terhindar, maksudnya gini, keributan ini adalah suatu hal yang tak terhindarkan. Cuman mindsetnya adalah you're here for the long run, kayak gitu. Kalau emang kalian ngerasa pasangan gue sekarang tuh untuk selamanya gitu, untuk selanjutnya gitu, ya udah inget bahwa you're here for the long run. Kalian di sini untuk waktu yang lama. Nah, jadi jangan biarkan argumen-argumen kecil-kecil itu menjadi sumber permasalahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi, kayak gitu. Dan gue liat banyak sekali yang memang dari segi percintaan ini benar-benar kalian tuh punya kekuatan untuk melakukan apa saja. Bahkan kalian para Scorpio yang mungkin masih nyangkut nih sama mantannya, belum bisa move on. Di sini yang gue lihat, sebenarnya kalau kalian mau membangun lagi hubungan dengan ex kalian ya, kalian mau coba oke, gue perbaikin deh hubungannya. Mungkin gue nggak berharap balikan, cuman kayak gue ingin merasa lega, gue ingin hubungannya baik-baik aja. Itu kalian bisa mulai bangun di sini, kayak gitu. Jadi memang apapun arah yang mau kalian bawa nih dari segi percintaannya, memang semesta mengamini gitu loh untuk di bulan Juli ini gitu. Mari kita lihat ya selanjutnya, kalau misalnya pesan-pesan dari semestanya apa sih. Kalau tadi kan udah ada pesan dari surganya secara keseluruhan, pesan dari semestanya apa sih untuk percintaannya Scorpio. Oke, obstacles are detours in the right direction. Jadi memang ketika kalian melihat ada halangan-halangan tertentu, itu sebenarnya adalah bentuk pengalihan, bukan bentuk pengalihan ya. Ibaratnya ya, kalau misalnya kalian bebek gitu, bebek kan kayak digembala. Kalau misalnya bebeknya mau jalannya kemana-mana aja, sesuka-suka bebeknya, mungkin dia nggak akan sampai ke arah yang tepat, ke tujuan yang tepat. Cuman si gembala bebeknya ini kan dia pasti kan kayak ngetok-ngetok di kanan kiri gerombolan bebeknya kan. Nah, itu kan semacam halangan buat si bebek itu sebenarnya. Kayak gue maunya ke kanan, tapi diketok-ketok dari kanan. Kayak kenapa? Karena lo semestinya nggak ke kanan, lo harus ke kiri. Jadi untuk percintaannya di sini gue lihat akan ada hiccups, akan ada semacam kerikil-kerikil. Cuman itu mengarahkan kalian ke arah yang sebaiknya, maksudnya ke arah yang terbaik gitu. Jadi kayak kalian percaya aja, you do you, lagi-lagi kalian percaya aja sama apa yang kalian rasa benar, ikutin kata hati kalian,
kayaknya gue maunya kesini deh, kayaknya gue mau ke situ deh, kayak gue mau deketin dia, kayak gue mau jauhin dia, kayak gue mau balikan sama mantan gue, terserah, ikutin aja cuy. Karena kayak kalau memang itu bukan jalan yang tepat, kalian akan tahu gitu. Kita akan lanjut ke karirnya Scorpio. Coba kita lihat ya. Untuk karirnya Scorpio di bulan Juli ini gimana? Apakah lancar? Apakah ada halangan tertentu? Apakah ada hambatan? Untuk karirnya Scorpio, kalian dapat kartunya Ten of Wands, Ten of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, dan Five of Pentacles. Oke, ini agak-agak aneh. Kenapa aneh? Ini semacam kontradiktif. On one hand, rasanya kayak kalian merasakan sebuah keberlimpahan, but on the other hand, kalian ngerasa kayak aduh kok gue bokeh ya. Kalau kita bicara soal karir di sini, oke, gue kayak semacam paham deh. Ini bicara soal stagnasi gitu. Jadi mungkin kemarin-kemarin nih kalian merasakan pertumbuhan yang amat pesat di karir kalian, apapun itu bentuk karirnya. Bisa jadi itu kalian yang karirnya adalah sebuah bisnis usaha, maupun kalian yang karirnya kerja korporat. Kemarin-kemarin kalian tuh mungkin effortnya ekstra banget, kalian benar-benar totalitas banget, sehingga kalian merasakan pertumbuhan yang amat pesat. Benar-benar kayak kalau dalam grafik tuh dia tiba-tiba kayak apa ya, naik gitu, kayak spike. Nah, terus sekarang nih yang kalian rasakan itu cenderung stagnan. Abis dia spike, dia stagnan kayak gitu. Kelihatannya sih kayak gitu. Kenapa? Di sini gue melihat ada beberapa alasan. Memang dari bidang pekerjaan kalian mungkin ya, atau mungkin dari tempat kalian bekerja, yang namanya usaha itu benar-benar sebanding banget sama hasil ya. Jadi semakin keras usahanya, hasilnya pun akan semakin tinggi. Dan yang di sini gue lihat cenderung unlimited, batasnya tuh kayak tinggi banget. Gue bisa bilang unlimited saking tingginya. Cuman permasalahannya adalah apa sih yang terbatas, apa sih yang paling terbatas? Yang paling terbatas adalah energi lo sendiri ya. Yang paling terbatas adalah energi lo sendiri sebagai manusia. Karena kenapa? Ya karena kita setiap manusia tuh sama aja sebenarnya. Kepalanya cuma satu, tangannya cuma dua gitu. Bisa kurang tapi nggak bisa lebih. Waktunya sama juga, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak ada yang orang punya lebih, nggak ada gitu. Nah kemarin lo benar-benar fokus banget. Lo kayak anggaplah dari 24 jam lo menghabiskan 15 jam sendiri untuk bekerja setiap hari. Nah, tentu saja hasilnya akan sangat-sangat rewarding ya, kayak yang kemarin lo rasakan. Benar-benar kayak spike terus habis itu. Tapi sekarang akibatnya apa? Lo capek. Lo nggak memperhitungkan bahwa gue tuh ternyata juga orang, gue bisa capek. Nah, ketika sekarang lo capek, lo mulai turun motivasinya, hasilnya juga akan menurun. Nah, di sini yang gue lihat memang hasilnya nggak turun jauh banget, cuma cenderung stagnan. Jadi pesannya sebenarnya di sini apa sih? Pesannya adalah lo harus jaga pace lo, ya. Karena gini, yang gue lihat ada rasa kecewa sama diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau lo lihat gambarannya kurang lebih seperti itu. Pantas nggak sih kita kecewa? Ya nggak pantas kita kecewa sama diri kita sendiri. Karena toh kemarin kita udah berusaha sangat keras. Kalau sekarang kita capek, kita pengen istirahat, ya itu wajar banget. Cuman ya wajar juga kalau hasilnya nggak setinggi kemarin, ya. Jadi apa sih solusinya di sini? Solusinya adalah ketika kalian tahu patternnya seperti ini, ketika kalian tahu polanya seperti ini, maka memang kalian harus menjaga pace kerjanya. Oke, gue mau kayak peningkatan itu tuh nggak harus
sekali langsung tinggi gitu, tapi terus sekarang jadi stagnan, lo bisa lakukan peningkatan yang grafiknya lebih landai gitu ya, lebih gradual, lebih sedikit demi sedikit, cuman ya naik terus gitu. Dari sisi diri lo sendirinya juga nggak akan ngerasa terlalu kecapean, juga nggak akan tiba-tiba ngerasa demotivasi. Karena sekarang ini gue bisa bilang takutnya ya, untuk beberapa orang mungkin nih jatuhnya ekstrim, ada rasa demotivasi. Nah kalau udah demotivasi ini agak susah nih untuk naikin lagi motivasinya. Nah jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kalian terus burn out ya, karena itu untuk long termnya malah jadi nggak bagus. Oke, jadi pesannya adalah jaga pace kerja kalian, jangan sampai terlalu cepat. Itu sih, lebih ke arah jangan sampai terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat kalian yang capek. Oke, kita akan lanjut ke PR emosional apa sih untuk Scorpio di bulan ini. Kalian dapat Ten of Cups, Oke, tadi kan pertama kalian dapat Ten of Cups, kemudian ada Three of Pentacles, Six of Swords, King of Swords, dan The Devil. Oke, ini emang apa ya? Gue bisa lihat ini sebagai kayak emotional struggle, dimana sebenarnya di sini kalian itu udah tahu apa yang benar. Ini kita bicara segala aspek dalam hidup kalian ya, segala aspek yang mungkin bisa bikin kalian secara emosional tuh mungkin agak jadi nggak stabil atau mungkin mengganggu lah secara emosional. Yang gue lihat di sini sebenarnya kalian udah tahu apa sih yang benar, apa sih yang salah, apa sih yang mesti gue lakukan gitu. Dan kalian berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang emang kalian tahu ini tuh sumber stres gue. Gue akan berusaha sekuat tenaga gue untuk menjauhkan diri dari sumber stres ini. Gue berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang lebih baik, karena gue udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuman di sini ada The Devil. Ini emang dia nyebelin banget sih, kenapa dia tiba-tiba muncul. Karena gini, tahu sama memahami itu adalah dua hal yang berbeda. Tahu itu secara kognitif gitu, kayak dari pikiran tuh oke, gue tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Misalnya kayak ya gue tahu kalau misalnya naik motor tuh kalau gue nggak pakai helm gue ditilang polisi karena itu salah, itu tahu gitu. Memahami itu adalah mengerti, oh kenapa gue harus pakai helm, agar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepala gue nggak kenapa-kenapa. Itu untuk keselamatan diri gue sendiri. Atau ketika misalnya lo naik mobil gitu, kalau gue nggak pakai seat belt gue ditilang polisi, itu tahu bahwa kayak oh ini salah, karena salah gue bisa ditilang polisi, itu tahu. Paham tuh apa? Paham adalah ketika lo berkendara secara otomatis lo pakai seatbelt. Kenapa? Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada diri lo ketika misalnya terjadi kecelakaan. Jadi ketika lo paham ada nggak ada polisi, udah lo lakukan gitu, karena lo tahu manfaatnya buat diri lo tuh apa. In this case, dalam kasus ini yang berkaitan sama PR emotional lo, ada hal-hal yang memang lo sudah tahu ya, cuman esensinya itu lo belum memahami. Misal lo tahu lo harus putus sama mantan lo yang kemarin, cuman somehow lo belum bisa move on dari dia. Nah, lo memaksakan diri lo terus menerus, misalnya dengan kayak oke, lo maksain diri lo untuk langsung kenalan sama orang baru,
langsung mainan dating apps kayak gitu, tanpa lo memberikan waktu bagi diri lo sendiri untuk berduka, untuk merasa sedih akan kehilangan sebuah relationship misalnya seperti itu. Pada akhirnya ketika lo cuma sebatas tahu doang, akan banyak sekali kesalahan di depan sana yang jadi jatuhnya tuh kayak pola yang berulang terus, karena lo tuh cuma sekedar tahu, lo belum benar-benar paham. Oh ternyata hubungan gue yang kemarin itu gagal karena kita sama-sama belum dewasa. Ternyata yang belum dewasa itu dari diri gue adalah sikap gue yang ini gitu. Ternyata gue belum bisa move on dari mantan gue itu karena dia memiliki sifat dan sikap-sikap atau cara memperlakukan gue yang seperti ini. Itu yang gue belum bisa move on. Ternyata gue belum bisa membuka hati gue untuk orang lain itu karena masih banyak banget perasaan di dalam diri gue. Meskipun gue tahu perasaan itu seiring berjalannya waktu akan surut, cuman itu adalah sebuah proses yang tidak boleh diburu-buru kayak gitu. Itu adalah bentuk pemahaman. Kita belajar untuk mengenal cuaca hati kita sendiri kayak gitu. Jadi memang secara PR emotional lo udah on the right track, tapi ingat untuk jangan terlalu keras sama diri sendiri, oke? Jangan terlalu jahat sama hati lo sendiri gitu. Kalau memang lo merasa sedih, ya biarkan di hati lo merasa sedih. Kalau lo merasa memang lo masih kecewa, masih banyak perasaan yang campur aduk, meskipun lo tahu lo nggak semestinya merasakan hal tersebut, ya we feel what we feel and it's real. Kita ngerasain apa yang kita rasain dan itu memang nyata. Jadi kayak instead of kita menghindari perasaan tersebut, lebih baik kita hadapi aja secara langsung, ya. It's a brave thing to do. Kita lihat dulu deh pesan dari semestanya apa nih buat para Scorpio berkaitan dengan PR emosionalnya. My fearless freedom lights up. Ini dua ternyata. My fearless freedom lights up the world. Freedom di sini yang gue lihat adalah termasuk selain kebebasan secara harafiah bahwa lo bebas dari keterpaksaan. Di sini gue bisa lihat konteksnya adalah lo punya kebebasan untuk merasakan apa yang memang sedang lo lalui. Merasakan apa yang memang lo rasakan, meskipun semua orang di dunia ini bilang lo jangan kayak gitu lah, lo nggak perlu ngerasa kayak gitu. Kayak if you feel it, you feel it. Kalau lo emang rasa kayak gitu, emang kenyataannya lo merasa seperti itu. Okay? You gotta be fearless about it. Lo harus berani untuk own up to your feelings gitu. Kayak perasaan gue memang seperti ini, ya. Lo harus fearless. Kenapa? Karena ketika lo dengan lo nggak menghindari perasaan lo sendiri, ya, dengan lo merasa bebas untuk merasakan apa yang lo rasakan, it lights up the world. Mungkin nggak dunia secara kolektif gitu ya, mungkin nggak dunia semua orang, tapi at least your own world, dunia lo sendiri. Kalau lo sekarang ngerasa kayak sedang berada dalam sebuah apa ya, tanda kutip kegelapan lah ya, dengan lo berani memegang perasaan lo sendiri, itu akan menyalakan cahaya di dunia lo. Kurang lebih seperti itu readingnya untuk Scorpio di bulan Juli. Oke, jadi kurang lebih itu ya guys reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue ingetin sekali lagi, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bikin gue cepet tenar dengan cara like, share, subscribe, komen. Apa kayak kalian mau kasih usul juga boleh, mau kasih masukan juga boleh gitu, oke? I think that's all for today. Hope you enjoy it and have a nice day. See you next time. Dadah!